Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marcelina binti Asri dengan NIM 10421025 dari Prodi Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika ilmu pengetahuan mistis, ontologi mistis, epistemologi mistis, dan aksiologi mistis. Baik, langsung saja pengetahuan mistis. Pengetahuan mistis terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ontologi mistis, aksiologi mistis, dan epistemologi mistis. Hakikat pengetahuan mistik. Menurut asal katanya, kata mistik berasal dari bahasa Yunani mystikos, yang artinya rahasia, serba rahasia, tersembunyi, gelap, atau terselubung dalam kekelamaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mistik mempunyai arti. Yang pertama, subsistem yang ada di hampir semua agama dan sistem religi untuk memenuhi hasrat manusia mengalami dan merasakan emosi bersatu dengan Tuhan, tasawuf atau suluk. Yang kedua, hal goib yang tidak terjangkau dengan akal manusia biasa. Dilihat dari segi sifatnya, mistik dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, mistik biasa. Jika dalam Islam, mistik biasanya adalah tasawuf, karena tanpa mengandung kekuatan tertentu. Yang kedua, mistik magis, adalah sesuatu yang mengandung kekuatan tertentu. Magis ini dibagi menjadi 2, yakni ada magis putih, yang selalu dekat hubungannya dengan Tuhan, sehingga dukungan Tuhan akan menjadi penentu. Mistik magis putih bila dicontohkan dalam Islam seperti mukjizat, karomah, ilmu, dan hikmah. Selanjutnya, magis hitam, erat kaitannya dengan kekuatan setan dan roh jahat. Menurut Ibnu Khaldun, penganut magis hitam memiliki kekuatan di atas rata-rata. Kekuatan mereka yang menjadikan mereka mampu melihat hal-hal goib dengan dukungan setan dan roh jahat. Contohnya seperti santet dan sejenisnya yang menginduk ke sihir. Objek pengetahuan mistik. Di dalam pengetahuan mistik, yang menjadi objek ialah objek yang bersifat abstrak, suprarasional, seperti alam goib, termasuk Tuhan, malaikat, surga, neraka, jin, dan lain-lainnya. Termasuk objek yang hanya dapat diketahui melalui pengetahuan mistik ialah objek-objek yang tidak dapat dipahami rasionya, yaitu objek-objek supranatural seperti kebal, pelet, jin, tuyul, santet, dan lain-lain. Aliran-aliran dalam metafisik, ontologi pengetahuan mistik. Ontologi atau bagian metafisik yang umumnya membahas segala sesuatu yang ada secara menyeluruh, yang mengulas persoalan-persoalan seperti hubungan akal dengan benda, hakikat perubahan, pengertian tentang kebebasan, dan lainnya. Di dalam pemahaman atau pemikiran ontologi dapat ditemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnostisisme. Aliran monoisme haruslah satu hakikat saja sebagai sumber asal, baik asal berupa material maupun berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri, adalah istilah monoisme. Oleh Thomas Davidson disebut dengan block universe. Aliran materialisme menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme, dia bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya cara tertentu. Aliran idealisme. Menurut idealisme, gambaran yang benar sesuai dengan kenyataan sebagaimana diteorikan oleh realisme merupakan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Karena itu, idealisme mentakrif hakikat ilmu sebagai hasil dari proses mental yang niscaya bersifat subjektif. Aliran dualisme. Menurut aliran materi dualisme maupun roh sama-sama merupakan hakikat. Bahan muncul bukan karena adanya roh, jadipun roh muncul bukan karena materi. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, aliran ini masih memiliki masalah dalam menghubungkan dan menyelaraskan kedua aliran tersebut. Aliran idealisme. Menurut idealisme, gambaran yang benar sesuai dengan kenyataan sebagaimana diteorikan oleh
Idealisme merupakan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Karena itu, idealisme mentakrif hakikat ilmu sebagai hasil dari proses mental yang niscaya bersifat subjektif. Kepandaian pengetahuan mistik. Mustahil jika kita mempelajari pengetahuan mistik tanpa mengetahui kegunaannya. Kegunaan pengetahuan mistik ini mencakup area yang sangat luas. Pengetahuan mistik itu sangat subjektif sehingga yang paling tahu kegunaannya ialah pemiliknya. Secara kasar kita dapat mengetahui bahwa mistik bisa digunakan untuk memperkuat keimanan. Mistik magis putih digunakan untuk kebaikan, misalnya pengobatan, sedangkan mistik magis hitam digunakan untuk tujuan jahat. Kesimpulan, metafisik merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang hal-hal yang sangat mendasar yang berada di luar pengalaman manusia. Di ulasan dari segi filsafat secara menyeluruh, metafisik atau mistik adalah ilmu yang memikirkan hakikat di balik alam nyata. Metafisika membicarakan hakikat dari segala sesuatu dari alam nyata tanpa dibatasi pada sesuatu yang bisa diserap oleh panca indera. Struktur pengetahuan mistik jika dilihat dari sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu mistik biasa dan mistik magis. Mistik magis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu mistik magis putih dan mistik magis hitam, yang masing-masing memiliki perbedaan yang mendasar dari segi kesifatannya. Dalam pemahaman atau ontologi pemikiran dapat ditembuskan pandangan-pandangan pemikiran pokok seperti monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnostisisme. Dan pada pengetahuan mistik pun mempunyai kegunaan-kegunaan tertentu. Meski lebih mistis, bersifat batiniah, goib, dan terkadang rasional dan empiris, tapi mistik bisa dijelaskan secara ilmiah namun melalui proses yang sangat panjang. Sekian presentasi saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.